Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita sedikit membahas akan YouTube ya teman-teman, tentang YouTube, terutama tentang kita YouTuber pemula ya teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin menjadi seorang YouTuber juga gitu kan, harus punya kata kunci. Kata kuncinya adalah terletak pada diri kita sendiri ya teman. Tidak hanya soal membuat video saja kemudian bisa ngedit ya teman, tapi yang lebih penting adalah konsep kita ketika kita beranjak ingin menjadi seorang YouTuber. Karena jangan sampai ketika kita di tengah jalan kehabisan ide dan mentok tidak bisa berkembang lagi. Karena jujur ya teman-teman, ketika menjadi seorang YouTuber, apalagi YouTuber pemula seperti kita, karena kita basicnya apa? Kita bukan artis, kita bukan orang terkenal kan seperti itu. Apalagi kita tokoh-tokoh di masyarakat kan bukan juga. Jadi kita ingin bagaimana caranya kita mengejar popularitas kita agar orang-orang itu mencari kita di YouTube, ataupun ilmu yang kita bagikan itu memang dibutuhkan oleh orang banyak. Nah, maksudnya saya seperti itu teman-teman. Jadi bagaimana cara kita, konsep itu tidak pernah berhenti, karena tidak cukup dengan 10 atau 100 video, bahkan ribuan. Bagaimana kita menciptakan ribuan video, barulah nanti kita itu bisa terkenal. Nah, seperti itu. Nah, ya saya masih seperti ini teman. Ketika teman-teman ingin menjadi seorang konten kreator, ataupun ketika beranjak menjadi seorang YouTuber pemula, bukan hanya tentang soal bagaimana kita mencari 1000 subscriber, kemudian bagaimana kita mengejar jam tayang 4000, kan bukan hanya itu. Tapi PR kita yang paling besar setelah 1000 subscriber, setelah 4000 jam tayang, kemudian kita mengejar $10 kemudian, pertama ya teman-teman, kemudian bagaimana ke berikutnya. Inilah PR yang saya rasakan pun cukup berat ya teman-teman, karena tidak cukup dengan hal itu, tetapi bagaimana keberlanjutan ketika kita membuat konten ini dan dibutuhkan oleh orang seperti itu, orang banyak ya teman. Nah, jadi ketika teman-teman ingin beranjak menjadi seorang YouTuber, tentunya konsep ini harus matang sekali kan seperti itu. Nah, di sini ya teman, saya sendiri sebagai pedagang itu kan memang beberapa orang, mungkin banyak orang juga ya teman-teman, membutuhkan informasi yang saya berikan. Contohnya kan saya membuat odading dan cakwe. Saya berikan tutorial tentang bagaimana resep yang saya pakai kan seperti itu. Kemudian ada bertanya lagi tentang bagaimana peralatan yang digunakan. Ada lagi bertanya seperti itu, berapa modal yang kita butuhkan, dan itu menjadi suatu konten kita yang tidak pernah berhenti ya teman. Bahkan banyak sekali nanti uraian ya teman, dari pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ini semua nanti menjadi suatu ide kita berkepanjangan, jadi tidak akan pernah habis. Jadi kita tidak hanya mentok di 1, 2 ataupun 10, 20 video, jadi terus seperti itu. Nah, maksud saya seperti itu teman-teman juga ketika membuat membuat sebuah tutorial tentang gadget seperti itu. Nah, teman-teman harus menyiapkan ide-ide ini. Bahkan teman-teman harus mengenali gadget-gadget apa saja yang perlu direview ataupun unboxing dan seperti itu teman-teman. Jadi tidak melulu kita hanya mengenal satu produk saja, tapi banyak produk yang kita harus kenal. Seperti contohnya saya sendiri teman-teman. Saya itu tentang jualan odading yang cakwe itu seperti itu. Tetapi di sini kan banyak sekali bahan yang harus saya kenalkan, kemudian cara-cara berdagangnya seperti apa. Walaupun memang tidak banyak yang membutuhkan, tetapi ada beberapa orang pasti membutuhkan informasi ini kan seperti itu. Karena saingan saya juga terus terang dalam YouTuber ketika membuat seperti ini kan tidak terlalu banyak. Tapi kalau teman-teman umpamanya ini ingin membuat konten tentang YouTuber pemula ya teman-teman. Nah, di sini saingan senior-senior kita juga, orang-orang yang sudah menjadi seorang YouTuber besar itu banyak sekali teman-teman. Mereka sudah sangat lihai. Kita hanya meniru mereka ya teman-teman. Kita meniru mereka bagaimana ide itu keluar dan bagaimana caranya artinya kita tidak kehabisan bekal ketika kita mengonsep, ketika kita menyampaikan tentang bagaimana caranya kita itu menjadi seorang YouTuber tadi ya teman-teman. Jadi memang banyak sekali, panjang sekali alur yang harus kita lakukan ya teman-teman. Jadi itulah salah satu ya teman-teman, cara satu tentang konsep yang harus kita pikirkan. Tetapi yang lebih berat lagi teman-teman, PR kita adalah ketika kita harus mengenalkan diri kita sendiri. Nah, ini bagaimana caranya? Nah, ini kan sekarang tuh banyak aplikasi ya teman-teman yang bisa menyupport kita, mendukung kita untuk mengenalkan diri kita sendiri. Memang ya, kita memang saat ini banyak sekali terfokus di YouTube sendiri, karena memang yang secara real ya teman-teman, iklan dari YouTube ini sendiri bisa untuk menghasilkan kita dan lebih mudah ketimbang monetisasi yang lain. Contohnya monetisasi Facebook ya teman-teman, itu kita harus mencari 10.000 pengikut, kemudian dalam 2 bulan kita harus punya 600.000 menit ya, 600.000 menit
jam tayang ya, artinya seperti itu. Jadi dalam waktu 2 bulan. Nah, itu kan bukan PR yang mudah. Saya sendiri beberapa kali ya teman mencoba untuk membuat laman Facebook kan seperti itu. Tetapi di situ bukan kita untuk arah itu saja. Itu baik kita lakukan ketika kita mempunyai Facebook, itu kita mempromosikan diri kita sendiri, membuat konten di situ. Kemudian kita pancing agar penonton kita ya yang ada di Facebook itu mengenal kita dulu, karena PR kita terberat adalah bagaimana menaikkan popularitas kita ya teman. Bagaimana kita mengenalkan sebuah, kalau kita berjual ibaratnya produk yang kita jual. Nah, seperti itu juga dengan saya, ilmu yang saya bagikan seperti itu kan. Bagaimana dikenal orang, dicari orang kan seperti itu. Karena kalau kita melulu melalui YouTube itu saya rasa itu berat sekali ya teman-teman, apalagi saat ini ya teman. Saingan kita sebagai YouTuber pemula, kita adalah orang-orang baru, orang-orang pendatang baru. Itu mungkin dari sekian juta orang ya, kita itu masuk dalam kategori itu, sehingga kita itu mau menaikkan konten kita itu sangat sulit sekali. Memang ada beberapa konten, beberapa teman-teman kita sebagai YouTuber pemula itu cepat sekali ya teman, cepat sekali naik view-nya, sehingga subscribe-nya juga cepat ikut naik, sehingga kalau dia dimonetisasi itu begitu cepatnya ada. Contohnya konten-konten seperti konten mainan anak-anak seperti itu, bahkan mungkin review-review tentang film seperti itu. Banyak lagi hobi-hobi lain seperti tutorial tadi teman, itu banyak sekali yang mudah dicapai oleh orang-orang. Tapi kita sendiri sebagai orang yang awam, orang yang baru juga, tidak punya konsep matang, kita itu akan sangat kesulitan ya teman-teman ketika kita mengejar itu. Saya sendiri pernah melakukan itu, memang tidaklah mudah ya teman. Jadi kita memang harus kerja ekstra, kita harus punya konsep yang matang, sehingga nantinya kita bisa menyusul mereka, para youtuber yang ya dikatakan mereka juga menjadi saingan kita juga. Youtuber yang besar itu ya kita memang mereka panutan kita teman. Tapi di sisi lain kita pun harus menyayangi mereka. Ide-ide kita itu harus lebih baik dari mereka, seperti kalau kita ingin di atas mereka. Nah, inilah yang menjadi suatu PR besar kita, bagaimana caranya kita itu maju selangkah ya teman-teman, agar kita sendiri dikenal dan dicari di YouTube sendiri, sehingga nanti menopang kita, penonton kita semakin banyak, kita dicari orang. Nah, sehingga kita berpenghasilan. Nah, kalau kita berbicara penghasilan, sebenarnya itu hal yang sekian ya teman-teman. PR kita yang terberat adalah bagaimana cara kita tadi mengenalkan kita mengeluarkan ide-ide yang dibutuhkan oleh orang banyak, sehingga kita tadi sehingga banyak dicari oleh orang. Penghasilan itu pastinya akan mengikuti, karena semua itu tidak mudah ya teman-teman. Butuh proses, butuh ribuan, artinya ratusan video yang kita buat, dan itu bermanfaat buat orang banyak. Nah, seperti itu. Jadi itu saja sedikit sharing kita teman-teman ya, tentang bagaimana ketika kita akan menjadi seorang YouTuber, apalagi YouTuber pemula, itu memang PR kita sangat berat. Salah satunya seperti yang saya katakan tadi. Oke teman-teman, kita berjumpa lagi di tayangan dan video-video berikutnya.